Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 33. Bohong jika tidak tersentuh dengan sikap seperti itu. Usai berbicara seperti itu, Jihan bergerak masuk ke belakang untuk menyiapkan sarapan pagi, lantas Fatih mengikutinya dari belakang. Jihan, aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Kinan hanya saudaraku saja. Dia bukan calon istriku, tolong jangan salah paham. Kamu itu istriku, Jihan, ucap Fatih. Jihan tidak butuh pengakuan dari Fatih, dan juga tidak butuh penjelasan dari suaminya. Semuanya itu bukan hal yang penting buat gadis itu. Jihan tetap bergerak menuju dapur, lalu mengambil beberapa piring dari rak. Jihan, tolong jangan marah. Kinan bukan calon istriku. Ucap Fatih dengan tubuhnya menghalangi Jihan yang sejak tadi menghindari dirinya. Gadis itu mendesah sembari mendongakkan wajahnya. Jihan tidak butuh pengakuan Om Dokter sebagai istrimu Om. Jihan gak butuh penjelasan mengenai hubungan Om Dokter dengan Mbak Kinan. Karena apa? Kita akan segera bercerai Om. Dan Jihan tidak butuh itu semuanya, pungkas Jihan dengan tegasnya. Jihan, Fatih menyugar rambutnya, lalu sedikit menariknya. Betul dugaannya pasti ujungnya akan bahas perceraian. Bikrum yang ada di dapur sepertinya tidak enak kalau lama di sana melihat pertengkaran Fatih dan Jihan. Lantas wanita parubaya itu mengambil piring yang ada di tangan Jihan daripada nanti jadi korban pertengkaran. Kemudian buru merapikannya di meja makan. Menyingkirlah Om, Jihan mau lewat, dan temuilah Mbak Kinan, desak Jihan, kedua tangan agak mendorong dada Fatih. Justru pria itu semakin merapatkan tubuhnya hingga Jihan sedikit mundur menyentuh kitchen set dan tak bisa bergerak lagi, gerakannya sudah terkunci. Kamu boleh marah padaku, tapi bisakah tidak mengungkit perceraian kita? Aku masih suami sahmu dan kamu masih istri sahku, dan aku tidak akan menemui Kinan kalau kamu tidak memperbolehkannya. Kalau kamu tetap memaksa aku untuk menemuinya, maka kamu harus menemaniku, jawab Fatih penuh penegasan. Bibir Jihan agak mencebik, lalu netra indahnya berpaling dari tatapan suaminya. Ribet amat, buat apa pakai ngajak Jihan segala? Lagian di rumah sakit juga biasa bertemu, terus sering makan siang berdua. Lalu sekarang Mbak Kinan datang malah minta Jihan temani. Aneh sekali, celetuk Jihan. Ini bukan bertanda Jihan cemburu pada suaminya, dia hanya bicara secara fakta kenyataannya.
Fatih memang harus sangat bersabar menghadapi Jihan, disentuhnyalah dagu istrinya agar kembali menatapnya. Lantas, Jihan menggigit bibir bawahnya ketika pandangan mereka saling bertemu. Senormalnya sebagai wanita pasti sangat kagum melihat wajah tampan yang dimiliki oleh Fatih. Sorot matanya tajam terkadang bisa sangat hangat dan teduh seperti saat ini, hidung mancung, bibir tebal berwarna merah muda karena tidak pernah merokok. Belum lagi bulu halus yang tumbuh di rahang tegas pria tersebut. Sempurna sekali pahatan Allah. Tapi sayang Jihan tidak tertarik pada suaminya tersebut, perasaan masih datar. Aku minta maaf ya, kalau aku sudah salah padamu, tidak menjaga marwahku sebagai suamimu. Tapi sejujurnya aku hanya menganggap Kinan itu sebagai saudaraku dan tetap saudara, tidak ada perasaan apapun padanya. Mengobrol atau makan bersama itu pun ya biasa saja, Jihan. Dan aku tidak menyangka ternyata Kinan mencintaiku. Itu pun baru aku ketahui akhir ini, ucap Fatih dengan tenangnya, berusaha lagi menjelaskannya. Lagi sorot netra Jihan tampak tidak peduli, hampir saja dia ingin kembali memalingkan wajahnya. Akan tetapi tangan Fatih menyentuh dagu Jihan, lalu jemarinya mengusap pipi Jihan. Aku tahu kamu membenciku karena sikapku yang kasar dan kejam padamu. Aku tahu kamu memang tidak menyukaiku atau mencintaiku. Tapi, Fatih menatap dalam wajah istrinya, dan fokus pada bola mata nan cantik itu. Sementara Jihan karena tangan suaminya membuat dia menatap suaminya juga. Persekian menit tatapan mereka terkunci, dan tak ada yang bersuara di antara mereka berdua. Pria itu jelas sangat terpesona pada Jihan. Mungkin dia sangat telat menyadarinya, tapi wajar karena dulu dia memperistrikan embun, dan memang tipenya pria setia. Jihan, mungkin ini telat bagi kita berdua. Tapi aku ingin mengungkapkan sesuatu dan aku tidak mengharapkan apapun darimu. Aku hanya ingin berkata jujur padamu. Jantung Jihan mendadak berdegup cepat, dan teringat saat kejadian dia tidak sengaja mendengar pengakuan suaminya pada kedua orang tuanya. Jangan, Om dokter mau bilang itu, batin Jihan menduga. Tidak perlu mengungkapkan apapun Om, Jihan gak butuh. Sebaiknya temuilah Mbak Kinan, dan hargailah dia sebagai wanita yang sepertinya sangat mencintai Om dokter. Dan menurut Jihan, Mbak Kinan lebih pantas jadi istri Om dokter. Sama profesinya dokter seperti Om. Lalu sepertinya Mbak Kinan juga bisa jadi istri yang baik untuk Om dokter. Ketimbang Jihan yang gak bisa ngurus suami.
Om juga tahu kan kalau Jihan gak suka sama Om Dokter. Jadi sudahlah, kita tidak perlu banyak bicara di sini. Secepatnya urus perceraian kita, pinta Jihan. Dia kembali mendorong dada Fatih, akan tetapi tubuh Jihan tersentak membentur tubuh gagah Fatih. Kedua tangan besar Fatih melingkar di pinggangnya. Om Dokter, seru Jihan sembari menengadahkan wajahnya. Tapi aku mencintaimu, Jihan Aisyah. Hah, apa sih perbedaannya jika mendengar ada orang yang menyukai kita, dengan mendengar secara langsung dari orangnya tersebut? Jelas sangat jauh berbeda. Dengar dari orang lain saja kalau kita, nya suka pasti langsung terbayang dan suka tersenyum sendiri. Apalagi kalau langsung menyatakan cinta pasti tambah salah tingkah, jantung rasanya ingin copot. Pipi pun memerah bukan karena ingin marah tapi malu. Namun, berbeda dengan reaksi Jihan yang pada dasarnya belum ada perasaan dengan suaminya. Walau suaminya lah pria yang pertama kali mencium, memeluk dan menyentuhnya, ditambah suaminya pula yang pertama kali menyatakan cinta padanya, bukan Benny pria yang dia kagumi. Sesaat Jihan memang sempat terkejut dan hampir saja tercekat dengan salivanya sendiri. Akan tetapi dia segera menetralisir dirinya untuk tetap tenang, dan mengingat kembali kejadian yang sangat menyakitkan baginya. Jihan, Fatih memanggil nama istrinya kembali. Jihan mendesah pelan. Om Dokter sebaiknya minum obat deh, kayaknya ada yang salah. Masa tiba-tiba bilang cinta sama Jihan? Jihan itu sangat tahu kalau Om Dokter itu sangat mencintai Kak Embun, jadi jangan paksakan untuk mengatakan cinta, ucap Jihan dengan santainya. Lalu kedua tangannya terpaksa menyentuh kedua lengan suaminya biar melepaskan pelukannya. Tapi sayangnya pria itu enggan mengurai pelukannya. Netra pria itu pun masih betah menatap wajah istrinya. Aku sudah menduga kalau kamu pasti tidak percaya padaku. Masalah aku mencintai Embun. Ya memang dulu aku sangat mencintainya dan rasa cinta itu aku simpan baik-baik. Kini, ada kamu. Apa aku salah jatuh cinta dengan istriku sendiri? Tanya Fatih dengan lembutnya. Jihan kembali mendongakkan wajahnya dan membalas tatapan suaminya. Semudah itukah Om Dokter jatuh cinta pada Jihan? Setelah berbulan-bulan Om Dokter selalu menyakiti perasaan, berkata kasar dan salah satu tangan Fatih terulur menyentuh wajah Jihan hingga gadis itu menjeda ucapannya. Maaf, sekali lagi aku meminta maaf padamu Jihan. Aku tahu banyak kesalahan padamu.
Aku yang sangat membencimu. Aku yang selalu mengatakan hanya mencintai embun, dan tidak pernah menganggapmu sebagai istriku. Rupanya aku yang terjebak dengan ucapan dan perasaanku sendiri. Aku yang tidak menganggapmu istri. Tapi akulah yang paling marah melihatmu tertawa, tersenyum dengan pria lain. Aku yang merasa biasa saja jika kamu tak ada. Ternyata hatiku sangat terpukul saat dirimu mengalami gagal jantung. Netra Fatih mulai berkaca-kaca, tarikan nafas panjangnya bisa Jihan rasakan karena tubuh mereka tak berjarak. Saat itu aku yang tak mengerti dengan perasaanku, memang berniat ingin menyakitimu dengan menikahimu. Tapi rupanya aku yang terasa sakit melihatmu. Kamu menantangku, kamu melawanku dengan berani, kamu yang sering mengabaikanku ternyata hatiku sakit. Saat kamu pergi malam itu pun aku sangat kesal. Kamu tidak izin padaku, aku seperti tidak dianggap suami olehmu. Tapi aku menyadari karena ini juga kehendakku dalam pernikahan kita dan seharusnya aku tidak marah atau kesal. Lanjut kata Fatih mengeluarkan semua yang ada di hatinya. Rasanya ternyata sakit juga jika diabaikan oleh istri sendiri, dan semakin sakit saat melihat istri sendiri tampak senang dengan pria lain. Seharusnya aku tak marah, tapi rupanya hatiku berbeda. Aku marah, hatiku panas saat itu, aku cemburu. Dan maaf kecemburuanku membuat kamu terluka, ucap Fatih menyesal. Buliran bening yang sejak tadi sudah mengembun mendesak untuk keluar. Akhirnya air mata itu jatuh menetes. Jihan agak tertegun melihat netra Fatih, tapi bibirnya seolah tertahan untuk tidak menyahutinya. Kamu tahu kan rasa sakit dan sedihnya kehilangan embun? Tanya Fatih. Jihan langsung mengangguk, dan sangat bisa merasakan kesedihan itu, bagai dunia runtuh seketika. Tangan Fatih yang mengusap lembut pipi Jihan, kini berpindah mengusap rambut gadis itu dengan tatapan sendu. Aku pikir kehilangan embun adalah hal yang paling menyedihkan untukku, tapi ternyata tidak Jihan. Ketika aku melihat kamu menyayat tanganmu, dan kamu mengalami gagal jantung, aku sangat terpukul, rasanya ingin gila. Tak sanggup kehilanganmu, aku benar tidak sanggup ditinggal mati olehmu Jihan. Aku tidak tahu kenapa, imbuh Fatih. Air matanya pun luruh, dan seketika dia mengurai pelukannya, tangannya beralih menyentuh tangan Jihan, lalu tak lama pria itu bersimpuh di hadapannya. Otomatis Jihan terkesiap melihat suaminya bersimpuh di hadapannya. Om, seru Jihan agak terkejut. Pria itu mendongakkan wajahnya untuk menatap istrinya. Aku mencintaimu Jihan, izinkan aku mencintaimu istriku. Aku tidak akan menuntut kamu membalas cintaku, aku akan menerimanya.
Pastinya saat ini kamu juga masih membenciku. Itu pun pasti akan aku terima sebagai konsekuensi sikapku selama ini terhadapmu. Tapi tolong berikan aku kesempatan untuk menjadi suami yang baik untukmu, dan memperbaiki rumah tangga kita, Jihan. Berikan aku kesempatan itu sekali lagi, pinta Fatih dengan tatapan memohonnya, lalu tangan Jihan dikecupnya dengan lembut. Bohong jika Jihan tidak tersentuh dengan sikap Fatih seperti itu, apalagi pria itu sekarang sedang merendahkan dirinya di hadapannya. Diam, diam Bukaila, dan Ayah Iqbal mengintip dari balik pintu ruang tengah. Tadi maksudnya mau kasih tahu jika Kinan sedang menunggu di ruang tamu, malah dapat sungguhan kayak begitu. Bukaila jadi ikutan meneteskan air mata lihatnya. Bu, jangan sampai nangis nanti ketahuan kalau kita lagi ngintip nih, bisik Ayah Iqbal. Hus, ayah kok malah ajak ngobrol, justru kita bakal ketahuan, celetuk Bukaila, suaranya ikutan berbisik. Lalu mereka kembali mengintip pertunjukan live di dapur. Baru kali ini ada ya orang menyatakan cinta di dapur. Tapi gak Pak, biar ada kenangan buat Jihan ditembak sama cowok untuk pertama kalinya. Jihan merasa tidak nyaman melihat suaminya masih bersimpuh di hadapannya, apalagi kalau kelihatan kedua orang tuanya takut salah paham. Om dokter bangun dong, Jihan gak enak nih, pinta Jihan. Pria itu menggeleng kepalanya dengan cepat. Aku akan tetap seperti ini sampai kamu mau memberikan aku kesempatan sekali lagi untuk jadi suami yang baik untukmu, jawab Fatih. Gadis itu menarik nafasnya, kondisi sekarang jadi dilema sekali baginya. Dia yang sudah mengajukan perceraian dan sekarang suaminya sedang mengungkapkan hatinya ditambah memohon padanya. Om dokter, bangunlah di depan, pasti Mbak Kinan sudah lama menunggu Om dokter, pinta Jihan tampak gusar. Lagi pria itu menggelengkan kepala. Aku tidak peduli dia menunggu lama, toh juga aku tidak akan menemuinya. Di sini ada istriku yang harus aku jaga perasaannya, ucap Fatih tegas. Jihan mendesah, tak habis pikir jika suaminya ternyata bisa seperti ini. Pantas saja dulu kakaknya bucin akut sama suaminya, kini Jihan mulai merasakannya. Bersambung.